Jadi lucunya itu niat nolongin orang, malah kita yang ketolong sama Allah. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marki Wahyu. Ngopi bareng dengan Muhammad Sahrul, pengusaha kebab. Check it out. Apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Channel ini ngomongin masalah usaha-usaha yang bisa dilakuin. Kemarin ini kita ketemu sama Burger Jepang. Memang lagi cakep, lagi in. Sampai artis juga main gitu. Ya. Ini kan ente main kral kebab nih ya. Kral kebab kan namanya, Kral kebab. kral kebab. Ini asal mulanya ente terjun di bisnis kral kebab itu gimana? Coba bisa ceritain lah biar teman-teman paham. Sebelumnya anak kasih tahu dulu nih, kral kebab itu apa? Kral itu bahasa Turki, artinya raja. Gitu. Filosofinya sih udah bagus, cuman tapi pengen lain dari yang lain aja. Kalau raja kebab udah ada, king kebab udah ada. Cuman aneh nemu sama sahabat waktu itu bahasa Turki yang keren apa? Kral. Pas kral kebab kan enak sebutannya, kral kebab, jadi raja kebab. Aneh main di kebab udah hampir 4 tahun. Dulu awal mulanya gerobak. Dari gerobak itu beranjak ke frozen. Nanti kita cerita alurnya dari cerita gerobak sampai itu. Aneh belajar tentang kebab dari sahabat-sahabat sendiri gitu. Mantau, ngeliatin, cuman memang kan aneh butuh proses. Belajar di mana tuh? Sama sahabat kita, sama sahabat. Sahabat kebab aja. Sahabat kebab. Jadi aneh belajarnya di sahabat kebab dulu gitu, tentang kebab. Ada juga guru-guru kebab gitu kan. Banyak lah, kita punya guru banyak, hasilnya kita rangkum jadi satu sehingga terjadilah kral kebab. Pertama main di gerobak itu 3 tahun. Waduh, luar biasa di gerobak. Mungkin orang melihat enaknya ya. Ini berapa gerobak tuh? Dulu nyoba 1 gerobak, terus 2 gerobak, 3 gerobak, jual 1, sisa 2 gerobak. Jadi memang slow moving untuk di gerobak memang perlu banyak pertimbangan lah. Apa ini kebab? Apa ini kebab? Pelajarin sampai sekarang alhamdulillah udah jadi cemilan Indonesia kebab. Gitu. Jadi baru mulai bisnis itu setelah dipelajarin selama setahun. Setahun tuh belajar. Setahun belajarnya baru mulai berani. Bisnis itu sebenarnya butuh mental, keberanian. Selain modal, mental, keyakinan juga perlu kita. Dalam artian saat kita persiapkan mentalnya bukan mental sukses ya, mental jatuh. Jadi saat kita jatuh dalam usaha itu gimana? Kalau mental sukses juga perlu dipersiapkan, jangan sampai jumawa. Jadi harus ada dua sisi. Jadi saat modal kebab itu 3 tahun itu, kalau boleh dibilang nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kok bisa? Iya dong. Itu jangan pernah bilang rugi, tapi tidak ada untungnya. Tapi semuanya jadi manfaat. Pasti nggak sia-sia. Nggak sia-sia, karena ada ilmunya di situ. Walaupun skalasinya duit, tapi nggak sia-sia. Kita banyak belajar. Ya, terus kita nemuin pandemi kemarin ya kan, sampai sekarang. Setelah gerobak muncul, sempat putus asa, semangat lagi, putus asa lagi, semangat lagi, putus asa, nggak pernah berhenti berusaha. Akhirnya main di frozen kebab. Frozen? Ya. Gimana ceritanya bisa sampai di frozen? Ceritanya sih agak sedikit unik ya dengan frozen ini. Jadi Anda sendiri nggak menyangka bisa sampai sekarang ini gitu. Dalam artian saat mulai di frozen Anda pikir ini akan bagus ya. Ini sebelum pandemi dimulai dari 30 pack per day.
10 pack per day. Ada produksi sendiri, gulung sendiri gitu, dibantu sama istri sama adik, keluarga lah usaha. Dari 10 pack naik 20 pack, 30 pack gitu. Punya satu karyawan yang ngebantuin kita. Nah, akhirnya ada pandemi di situ. Banyak orang yang di lockdown, sampai usaha-usaha yang besar pun sampai merumahkan karyawan. Awalnya ada orang kemari itu pegawai kebab minta pinjem duit. Ya, akhirnya saya bilang gini, gimana kalau motong daging? Karena kan daging itu udah dipotong ya kebabnya. Ya sudah, potong daging. Nah, itu saya belum punya omset yang luar biasa, masih biasa-biasa aja. Jadi pas potong daging itu entah kenapa malah bertambah. Niatnya saya itu bukannya pengen mempekerjakan orang, tapi niatnya hanya menolong orang. Tapi kalau menolong orang terlalu inilah kasarnya, bisa jadi manfaat lah. Ya bisa menjadi manfaat. Karena saya punya visi misi itu adalah, visinya itu khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Misinya adalah bisa menyejahterakan minimal keluarga dan tetangga, orang lain lah gitu. Datang, saya tidak bisa nyebutin namanya, jadi dia potong daging awalnya 4 gitu kan, sampai 10 sampai 15 daging per day. Jadi lucunya itu niat nolongin orang, malah kita yang ketolong sama Allah. Gimana tuh? Iya, kita nggak ada niat, target sih punya ya gitu. Target saya waktu itu masih 100 pack per day, tapi impian saya 300 pack per day. Karena saya pernah lihat ada pengusaha kebab yang bisa sampai 300 pack per day dan konsisten. 300 pack per day. Ya. Akhirnya saya coba kemas dengan niat yang tadi bermanfaat. Datang satu orang butuh pekerjaan, tadi awalnya pinjam uang, saya kasih kerjaan biar supaya jangan pinjam. Jadi dia ngerjain potong kebab, daging kebab, dan omset saya bertambah di situ. Malah nambah. Uniknya di situ, dan nggak 1-2 orang, 3-4 orang sama kawan. Jadi setelah dipotong daging, datang lagi itu wanita, karena saudaranya dia minta tolong, bang, saudara saya ini kerja di salah satu perusahaan fast food ya. Jadi dia minta, karena di lockdown, minta tolong supaya dia bisa bekerja di sini. Saya ngukur diri dong, waduh, omset belum besar, saya belum bisa gaji karyawan. Akhirnya tapi saya konsultasi sama istri, ya sudah, kita trial, training lah sebutannya, bahasa kerennya. Jadi saya training dulu selama 3 hari. Saya berpikir kalau misalkan 3 hari nggak ada omset yang bagus, ya sudah, dia belajar di sini gitu. Balik lagi, kalau kita niat usaha itu karena mengejar dunia doang, ya kita dapat dunia. Tapi kita usaha itu ya ngejar akhirat aja deh. Malu dunia. Jadi awalnya kita niatnya dulu apa? Iya. Ya udah, saya pekerjakan dia, trial, saya kasih edukasi tentang kebab, proses, dan uniknya bukannya berkurang, bukannya itu, dari trial 3 hari itu berlanjut sampai sekarang gitu, bahkan bertambah. Jadi dari 40 pack per day bisa sampai 100 pack per day. 100 pack per day. Makanya saya juga bingung, masya Allah, saya nolong orang, saya ditolongin Allah. Nolong orang, Kita ditolong Allah. Nah, sekarang dari grup, mulai dari gerobak, terus kita belajar ke frozen. Nah, itu kan pasti ada kendala. Ya. Nah, apa sih yang ditemui biasa, kendala-kendala apa yang sering terjadi?
Kalau kendala di gerobak maupun di frozen lebih banyak di gerobak. Tapi gini, yang namanya memulai suatu usaha sama aja kita mau jalan ke puncak. Jadi analisa kita itu di puncak itu udaranya apa? Dingin kah? Panas kah? Saat kita mau ke puncak kan pasti dingin dong. Yang kita bawa apa? Jaket, baju panjang. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Jadi kita persiapkan. Gitu. Jadi kita persiapkan kendala yang ada sebelum kita memulai usaha. Maksudnya gini, kalau mulai usaha ini, kalau makanan ini basi, salah satunya ya. Jadi kita mempersiapkan gimana. Jadi kalau di gerobak itu minimal kan keluar masuk mudah basi. Tapi kalau di frozen saat kita produksi masuk ke freezer itu bisa tahan bro. Jadi tahannya berapa lama? Nah, saya pernah trial itu tahannya 2 bulan. 2 bulan? Ya, tapi saya bikin ke customer itu 1 bulan. Karena kan makanan ngambil itu safety-nya, ngambil aman. Makanan itu kita nggak jangan main-main karena kalau suatu salah sedikit atau basi bisa ngeracunin orang, bisa bikin gak laku. Waduh, sangat-sangat riskan lah. Rasa bisa berubah, jadi kualitas berarti berubah. Betul, makanya saya ngambil tengahnya 50%, jadi 1 bulan gitu bro. Jadi untuk kral kebab frozen berkembangnya karena kita nolongin orang. Lihat tadi kita niat satu, jadi bukan memang pure saya jago bisnis, enggak. Balik lagi, tanpa adanya rezeki orang yang ada kita tolong, kita ditolong Allah, ya kita minta pertolongan sama siapa sih? Mau pada. Jadi memang unik berawal bukan dari apa, tapi tetap marketing itu perlu karena kita memanfaatkan marketingnya. Sekarang kan IT berkembang pesat ya, jadi kita update status di WA, Facebook, IG itu penting. Tapi lebih penting lagi saat kita melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia, jangan lupakan akhirat. Ini kan yang namanya suatu usaha ini kan harus dilandasi dengan manajerial yang bagus. Nah, saya kan selain bisnis ini saya kerja juga. Nah, apalagi kerjaan. Nah, itu gimana cara memanage antara kerjaan tetap masuk kerja kantoran atau ya, antara kerja kantoran sama bisnis frozen kebab ini, karena kan dia perlu pengawasan, dia perlu manajerial, dia perlu evaluasi, dia perlu perencanaan ke depan. Nah, itu tuh menanggulanginya tuh kesimpulannya kamu perlu tes dulu yang tadi. Gimana lo tahu? Tadi belum ngerekam. Lu yang bener lu, Yung. Itu baru ngerekam.